Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim seperti biasa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bulan ke-12 apa namanya? Bulan Zulhijjah, Desember. Ya, kalau bulan Masehinya bulan ke-12 adalah Desember. Kalau bulan Hijrahnya adalah bulan Zulhijjah. Belum. Ya, saat ini kita masih ada di bulan ke-11, Dzulqa'dah. Ya. Hafal nggak nama-nama bulan? Itu ya. Tahun baru, bulan apa tahun baru Islam? Muharram. Kemudian Safar, apa lagi? Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, kemudian Rabiul Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus Syawal. Kemudian, nah sekarang kita Dzulqa'dah. Dzulqa'dah saat ini bulan ke-11. Dzulqa'dah itu setelah Syawal, kemudian dilanjutkan terakhir nanti bulan Dzulhijjah atau bulan haji atau bulan ke-12. Saat kapan kira-kira bulan Dzulhijjah masuk? Tanggal 19 ya. Kira-kira tanggal 19. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam di tanggal 8 Dzulhijjah, beliau bermimpi menyembelih anaknya tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian beliau bangun dan meragukan, ini jangan-jangan cuma bunga tidur katanya gitu, meragukan. Nah, meragukan ini dalam bahasa Arab artinya adalah, ada yang tahu? Ada bisa menggunakan kata syak, bisa menggunakan kata tarwiyah. Makanya tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan hari tarwiyah. Ada juga puasanya puasa tarwiyah, ada tarwiyah. Jadi ada riwayat di tanggal 8 Dzulhijjah itu sudah disunahkan untuk berpuasa tarwiyah. Kemudian besok malamnya, malam tanggal 9 mimpi lagi Nabi Ibrahim. Oh, kok mimpi lagi nih? Jangan-jangan ini perintah. Gitu. Begitu besoknya bangun, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa hampir yakin ini perintah, yaitu di tanggal berapa? Tanggal 9. Tadi malam tanggal 8 bermimpi tapi masih ragu-ragu. Kemudian hari ragu-ragu itu disebut dengan hari tarwiyah. Besok malamnya, malam tanggal 9, mimpi lagi. Mimpi yang sama persis.
tanggal 9 itulah akhirnya Nabi Ibrahim mulai agak yakin ya, ini kayaknya perintah nih. Maka tanggal 9 tersebut disebut dengan hari bukan, Arafah besoknya. Hari Arafah. Tanggal 9 disebut dengan diri, tanggal 8 disebut hari Tarwiyah, tanggal 9 disebut hari Arafah. Karena hari Arafah itu kan yang mengenal. Jadi ada riwayat bahwa hari Arafah itu adalah bertemunya di zaman Nabi Adam dulu ya. Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian kalau dalam riwayat ini adalah Nabi Ibrahim punya keyakinan sehingga mengenal mimpinya. Wah, ini mimpi beneran nih kayaknya. Maka disebut juga hari Arafah. Hari yang dia mulai yakin ya. Besok malamnya mimpi lagi yang ketiga kalinya. Tanggal 10 mimpi yang sama. Wah, udah makin yakin banget, ada 100% dah. Ini adalah perintah. Sehingga pada tanggal 10 itulah anaknya Nabi Ismail alaihissalam dibawa untuk disembelih. Nabi Ismail alaihissalam. Hari nahar atau hari penyembelihan ya, atau hari berkurban. Inilah asal mula syariat penyembelihan tersebut. Kemudian di masa Rasulullah SAW, kalau kita melihat sejarahnya ya, di tahun kedua hijrah itu perintah syariat puasa turun untuk puasa Ramadan, tapi syariat haji belum. Rasulullah mulai haji tahun berapa? Keberapa hijrah? Ada hafal? Mulai ke-9. Ya, Rasulullah haji cuma 2 kali. Seumur hidupnya beliau berhaji cuma 2 kali, yaitu di tahun ke-9 dan tahun ke-10 hijrah. Perintah puasa turun di tahun kedua hijrah, puasa Ramadan, plus juga yang namanya syariat puasa Arafah dan puasa Tarwiyah. Puasa, jadi para Rasulullah dan para sahabat sudah terbiasa puasa Tarwiyah dan puasa Arafah sebelum mereka bahkan melakukan haji. Ini menunjukkan bahwa yang namanya puasa Arafah itu tidak merujuk kepada wukuf. Kalau sekarang kan banyak tuh, oh di Mekah udah wukuf, kok di sini kita belum puasa? Gitu. Ada kayak gitu. Kan itu kelihatan tuh di Mekah kan, ada wukuf di TV misalnya. Kok kita belum puasa? Jadi yang namanya puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah itu nggak ada hubungannya dengan wukuf. Yang wukuf ya wukuf, yang puasa ya puasa. Karena justru puasa Arafah itu sendiri udah dimulai menjadi kebiasaan para sahabat bahkan sebelum Rasulullah dan para sahabatnya berhaji dan melakukan wukuf di Arafah. Karena memang tanggal 9 itu terkenal dengan hari Arafah dari sononya. Sudah jadi sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang peristiwa-peristiwa besar itu di dalam Islam sering diabadikan atau diperingati dengan berpuasa. Peristiwa terbebasnya, terbelahnya Laut Merah diperingati dengan puasa apa? Asyura, tanggal 10 Muharram. Peristiwa peringatan mimpinya Nabi Ibrahim dan dia yakin ini adalah perintah Allah, diperingati juga dengan puasa Arafah namanya, tanggal 9 Dzulhijjah dan seterusnya. Peristiwa peringatan hari lahirnya Rasulullah diperingati dengan puasa juga. Makanya Rasulullah berpuasa hari Senin. Ditanya, kenapa ya Rasulullah kok berpuasa hari Senin? Karena disitulah, di hari itulah aku dilahirkan, kata Nabi. Jadi banyak peristiwa-peristiwa penting
yang diperingati dengan berpuasa oleh umat Islam, puasa sunnah. Langsung juga puasa Ramadan. Kenapa ada puasa Ramadan? Peristiwa penting apa yang ada di dalam Ramadan? Itu nuzul Quran. Begitu pentingnya, begitu agungnya, begitu hebatnya Al-Quran diperingati dengan puasa. Puasanya nggak cuma sehari, full 30 hari. Kalau bukan karena Al-Quran, nggak akan ada puasa Ramadan. Nah, justru karena turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan, maka diperingati dengan cara berpuasa Ramadan sebanyak 1 bulan penuh. Kemudian jadi berdasarkan apa kita nanti menentukan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah? Apakah kita mengikuti peristiwa yang ada di Arab Saudi atau gimana? Berdasarkan apa nih? Berdasarkan tanggal ya. Tanggal 8. Nah, oke, sebelum tanggal 8 tentu yang ditentukan adalah tanggal 1-nya dulu kapan nih, kan gitu. Kalau tanggal 1-nya sudah ketemu, nah kan tinggal dihitung 8 hari ke depan kan gitu, atau 9 hari ke depan. Nah, ini kembali ke dalam masalah klasik, seperti juga masalah Ramadan dan Idul Fitri, hidang isbat. Jadi pemerintah akan melaksanakan sidang isbat yang akan dilaksanakan pada tanggal kapan? Nggak tahu kan, soalnya nggak ditunggu-tungguin. Nggak tahu. Kalau Ramadan ditungguin mau lebaran, kapan sidang isbat? Orang nungguin. Dan itu dilaksanakan juga nanti pada tanggal 18 bulan ini ya, bulan Juni. Di 18 Juni pemerintah akan melakukan ru'yatul hilal, akan melihat hilal lagi untuk menentukan kapan tanggal 1 Dzulhijjah, apakah di tanggal hari itu ataukah besoknya digenapkan 30 hari untuk Dzulqa'idahnya. Balik lagi pertanyaannya, kenapa kok bisa beda-beda ya antara ini? Kenapa nggak seragam semua gitu? Kenapa kita nggak ngikutin Arab Saudi aja gitu? Kan di sana udah jelas-jelas sudah wukuf nih. Oh, berarti tanggal 9 kan gitu. Yang paling gampang kan gitu. Nah, karena sebagaimana yang dikisahkan di dalam sebuah hadisnya dari namanya Quraib. Hadisnya Quraib. Di Quraib ini seorang sahabat yang waktu itu beliau mengadakan perjalanan dari Madinah ke Syam. Sampai di Syam beliau bertemu dengan Khalifah Umayyah, waktu itu masih zaman Khalifah Umayyah, dan beliau melihat hilal untuk Ramadan, sehingga beliau berpuasa Ramadan itu di malam Jumat. Ketika kembali ke Madinah, setelah selesai urusannya, tentu sebulan kemudian ya, sampai ke Madinah ada 1 bulan kurang lebih, udah lebaran di Madinah. Beliau ditanya oleh Ibnu Abbas, "Hai Quraib, kamu di Syam puasa mulai hari apa?" "Mulai hari Jumat." "Jadi kamu melihat hilal kapan?" "Malam Jumat saya melihat hilal." Dan juga seluruh sahabat yang lain melihat hilal di malam Jumat. "Oh, kalau kami di sini malam Sabtu melihat hilalnya," kata Ibnu Abbas. "Sehingga kami mulai berpuasa di hari Sabtu, karena memang melihat hilalnya di malam Sabtu." Nah, berdasarkan hadis inilah maka para sahabat memang sejak zaman Rasulullah SAW menerapkan adanya boleh berbeda ru'yatul hilalnya antara satu negeri dengan negeri yang lain, tidak masalah, bisa berbeda-beda.
Karena memang kenyataannya juga memang seperti itu. Kita lihat saja Indonesia dengan Arab Saudi misalnya. Itu ada perbedaan waktu berapa lama? Ada 4 jam kan ya. Jika di Indonesia jam 6 sore waktu maghrib, berarti di Arab Saudi jam 2 siang, belum maghrib. Masih zuhur, ba'da zuhur kan. Waktu jam 6 sore itu dilakukan ru'yat, misalnya, bukan ru'yat. Udah kelihatan tuh ada hilalnya, tapi hilalnya masih sedikit, masih misalnya 2 derajat. Artinya 2 derajat ini kalau berdasarkan kesepakatan ya, Mabims itu adalah Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura yang menyatakan minimal 3 derajat. Maka ini kriteria 2 derajat ini belum masuk, artinya hilal belum kelihatan di posisi 2 derajat. Arab Saudi yang masih jam 2 siang tentu belum bisa meruqyat. Tapi begitu jamnya bergeser terus, begitu Arab Saudi masuk jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, Indonesia kan udah makin malam. Posisi matahari yang di atas ufuk itu makin lama makin tenggelam. Dan posisi bulan yang tadinya 2 derajat, makin lama makin naik. Jadi matahari tenggelam di bawah ufuk, maka hilalnya atau bulannya akan naik terus, makin tinggi. Begitu Arab Saudi memasuki jam 6 sore dan dia melakukan ruqyat, pasti posisi bulan sudah di atas 4 atau 5 derajat. Sudah bisa diruqyat, sudah kelihatan. Artinya apa? Bisa jadi Arab Saudi di hari itu dia melihat, oh udah ada hilal, ya besok dia lebaran. Atau besok tanggal 1 Zulhijjah. Atau besok lebaran misalnya. Kalau Idul Fitri. Tapi di Indonesia karena tadi waktu dilihat itu baru 2 derajat, belum memenuhi kriteria, ya digenapkan 30 hari. Besoknya, lusanya gitu kan. Sehingga bisa jadi di Arab Saudi itu sudah wukuf, sementara di kita ya belum buat puasa tarawiyah karena belum tanggal 9. Karena beda tanggal 1-nya. Di Arab Saudi tanggal 1-nya di hari itu, ya besoknya karena tadi dia melihat hilalnya itu 4 atau 5 derajat, sementara di Indonesia itu baru 2 derajat sehingga harus digenapkan 30 hari. Jadi ada selisih sehari, tanggal 1-nya Idul Adha-nya. Nah, Idul Adha diperkirakan tahun ini juga akan berbeda juga ini. Kemungkinan kan kalau tidak tanggal 28 Juni, maka 29. Kemungkinan bisa terjadi perbedaan karena tadi itu setiap negara berbeda-beda waktunya. Ya untung di Indonesia cuma 4 jam. Coba kalau sama Meksiko, sama Amerika, bedanya bisa 6 jam. Nah, sama Arab Saudi maksudnya ya. Arab Saudi, itu bedanya bisa 6, 7 atau 8 jam. Kan? Arab Saudi yang Amerika 8 jam bedanya. Lebih makin jauh lagi, nggak mungkin kan? Arab Saudi udah wukuf, di Amerika masih jam berapa itu kan gitu. Beda 8 jam, jauh bedanya. Sehingga tidak bisa kita menjadikan Arab Saudi sebagai patokan. Kalau di Arab Saudi udah wukuf, ya kita di sini puasa tarawiyah. Kalau di Arab Saudi udah lebaran haji, ya besoknya lebaran haji tuh tanggal 10. Wukuf kan tanggal 9. Ya kita harus ikut Arab Saudi, nggak bisa seperti itu. Tetap kita harus ya menghitung sendiri karena perbedaan matla tadi dalam bahasa syariat disebut dengan matla atau zona. Ada zona waktu yang berbeda-beda dalam hal ini. Hal ini sudah disinggung di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 189. Sini dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad 'anil ahillah. Itu ahillah, hilal. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Qul, katakanlah, hiya mawaqitu. Hilal itu adalah waktu-waktu linnasi yang ditentukan untuk manusia, untuk kebaikan manusia, waktu-waktu.
wal haji, dan haji. Jelas sekali dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa untuk menentukan waktu-waktu untuk kepentingan manusia ya, dan haji jelas adalah menggunakan hilal. Dilihat hilalnya, posisi bulan sekarang berada di mana. Kemudian ada ayat yang lain, surat Yunus surat ke-10 ya, ayat ke-5. Ini dijelaskan secara umum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an. Dialah yang menjadikan manusia, menjadikan matahari, diya'an itu adalah pelita. Pelita ini adalah sesuatu yang mempunyai sinarnya sendiri. Diya'an, pelita. Wal qamara nuran, dan bulan yang bercahaya. Nah, kalau dikatakan nuran, dia bisa punya cahaya sendiri, bisa juga tidak. Redaksi Al-Quran teliti banget. Jadi, kalau diya'an itu udah pasti punya sumber cahaya sendiri, karena dia pelita. Tapi kalau nuran bisa jadi tidak punya sumber cahaya sendiri. Kenyataannya seperti itu. Redaksi yang digunakan itu diya'an dan nuran. Tidak sama-sama nuran ya. Kalau saja Al-Quran itu tidak paham bahwa matahari bisa punya sumber cahaya sendiri, maka redaksinya akan digunakan sama-sama nuron. Huwallazi ja'ala asy-syamsa nuron wal qamara nuron. Sama-sama nuron. Kalau sama-sama nuron, salah Al-Qur'an. Karena matahari punya cahayanya sendiri, sementara bulan tidak punya cahayanya sendiri. Wa qaddarahu, dan telah ditetapkan manazila. Manazila ini adalah peredarannya atau orbitnya. Lita'alamu, supaya kalian mengetahui apa itu ada sinina wal hisab. Perhitungan bilangan tahun berapa nih, wal hisab, dan juga untuk perhitungan hisab. Nah, jadi ini adalah surat Yunus ini merupakan dalil dibolehkannya menggunakan, tadi ada dua metode ya, yaitu metode hilal, ru'yatul hilal, dan juga hisab. Boleh pakai hisab untuk apa? Untuk menghitung pergantian tahun. Jadi menggunakan metode hisab. Balik lagi ke kontroversi klasik. Ini yang baik yang mana, ru'yat atau hisab? Ini pasti nanti ramai lagi ini kejadian. Jadi memang betul di masa Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah sendiri menegaskan kita adalah umat yang ummi. Kata Rabi di dalam hadisnya mengatakan kita adalah umat yang ummi. Kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Maka cara yang paling mudah untuk menentukan peristiwa bergantinya bulan atau bergantinya hari ya dengan cara ru'yat, paling mudah dilihat, nggak perlu ada hitung-hitungan jelimet. Tapi tentu saja di zaman teknologi modern ini, karena sudah canggih ya, tentu kita sangat boleh dan sangat baik memanfaatkan teknologi tersebut untuk memprediksi. Ini kalimat yang prediksi, sebagaimana kita memprediksi perakiraan cuaca, besok hujan, dan bulan depan, bahkan tahun depan kita udah tahu tahun depan bakalan ada badai misalnya. Itu sudah bisa diprediksi. Masuk juga kapan Idul Adha, Idul Fitri, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang sudah bisa diprediksi. Karena begitu teraturnya dan begitu telitinya ilmu pengetahuan dan teknologi di masa sekarang ini untuk memprediksi hal seperti itu. Sehingga orang sudah bisa memperkirakan, Idul Adha tahun sekian jatuh pada hari ini sudah bisa diperkirakan. Termasuk juga di tahun ini ya, diperkirakan Idul Adha jatuh pada tanggal 29 Juni. Itu adalah perkiraan. Dan itu semua menggunakan metodologi hisab.
Jadi sebenarnya perbedaan mau hisab, mau ru'yat itu ya silakan saja digunakan. Artinya kalau misalnya mau menggunakan hisab, bedanya adalah kalau menggunakan ru'yat yaitu mengikuti sunnah Nabi, karena memang para sahabat Nabi dan para sahabat semuanya menggunakan ru'yatul hilal. Bahkan Arab Saudi sampai sekarang menggunakan ru'yatul hilal, termasuk Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara pada umumnya lah. Karena itulah yang dicontohkan dan disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk memperkirakan prediksinya atau perakiraannya, silahkan menggunakan metode hisab. Ataupun dengan berbagai macam alasan ya, karena katanya ruqyat itu menghambur-hamburkan dana. Gitu. Ada juga yang bilang gitu. Ngapain mesti diruqyat tiap tahun, kan nggak bisa ngabisin duit aja. Bisa habis sekali prosesi ruqyat itu kan bisa habis sekian ratus juta katanya. Sehingga nggak perlu dilakukan lagi, udah cukup pakai hisab aja. Jadi sebetulnya masalahnya adalah bukan menggunakan ruqyat atau hisab. Yang jadi masalah adalah penentuan kriterianya. Itu yang membuat perbedaan. Kalau saja penentuan kriterianya ini sama, maka pasti akan sama hasilnya. Mau pakai ruqyat, mau pakai hisab, sama. Apa itu kriteria perbedaannya? Kalau yang digunakan oleh Mabims, yang tadi itu berdasarkan kesepakatan 4 negara, Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Singapura, kriteria disebut hilal itu tampak atau terobservasi itu minimal jika tingginya 3 derajat minimal di atas ufuk. Jadi kalau tingginya sudah 3 derajat di atas ufuk, itu hampir bisa dipastikan terlihat. Sebetulnya kalau mau pasti terlihat, itu adalah 5 derajat. Kalau 5 derajat itu dijamin pasti terlihat hilalnya. 5 derajat ya. Cuman kalau 5 derajat nanti akan berbeda terus dengan perhitungan hisab. Karena akan selalu meleset. Sementara hisab, kalau hisab kan perkiraannya itu nggak sampai 5 derajat, sementara ini 5 derajat pasti akan selalu berbeda. Makanya dikasih jalan tengah, tidak 5 derajat tapi diturunkan jadi 3 derajat. Karena 3 derajat ini berdasarkan pengalaman bertahun-tahun data yang dikumpulkan berdasarkan big data ya, kumpulan data-data historinya atau sejarahnya, itu 3 derajat itu sudah bisa diobservasi, itu pasti kelihatan 3 derajat biasanya ya, enggak pasti, biasanya itu bisa dipastikan kelihatan, sudah mulai kelihatan di 3 derajat. Kalau di 2 derajat itu jarang bisa terobservasi untuk bisa kelihatan hilalnya. Kalau 5 derajat udah pasti terlihat 5 derajat itu. Diobservasi tidak akan pernah meleset. Makanya diambil jalan tengah itu 3 derajat posisi hilalnya. Nah, ketinggian 3 derajat ini diadopsi oleh Menteri Agama yang 4 negara tadi. Kita sepakat semua nih, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura dengan 3 derajat. Di negara tersebut tidak semuanya menggunakan hilal, tidak semuanya menggunakan ruqyat. Ada juga yang menggunakan hisab. Kalau saat menggunakan hisab, tapi dasarnya itu sama, basis pengukuran sama 3 derajat, maka hasilnya pasti sama. Yang membuat hasilnya beda adalah ada orang yang melakukan perhitungan tapi tidak mau menggunakan kriteria 3 derajat. Ya pokoknya 0,1 derajat pun gitu kan. Itu sudah dianggap masuk bulan baru. Iya, asal udah nolol dikit itu kan. 0,1 derajat pun sudah dianggap sebagai bulan baru. Nah, itulah disebut dengan kriteria wujudul hilal. Yang penting hilalnya sudah wujud, sudah muncul. Mau 0,001 derajat pun gitulah istilahnya. Ya udah masuk kok bulan baru. Ngapain lagi mesti nungguin 3 derajat? Nah, itu loh. Di sini sebetulnya letak perbedaannya. Jadi kalau yang satu berdasarkan kesepakatan ijma 4 negara
adalah minimal 3 derajat. Tapi ada juga orang yang nggak mau 3 derajat. Ngapain 3 derajat? 0,1 derajat pun kalau misalnya sudah ini ya udah bisa dong sama. Nah ini. Jadi yang menyebabkan perbedaan itu bukan metodologinya, bukan hisabnya, bukan ru'yatnya, tapi kriterianya ini. Kalau kriterianya semua disepakati minimal 3 derajat, sebetulnya aman. Tidak akan ada perbedaan. Tapi kalau kriteria dasarnya saja sudah berbeda, ya udah pasti kesananya akan terjadi perbedaan. Potensi, termasuk juga di tahun ini nih ada potensi perbedaan untuk penentuan Idul Adha-nya 1 Dzul Hijjahnya itu bisa jadi berbeda. Ada yang 28, ada yang 29. Terus akan seperti ini nanti Lebaran tahun depannya gini lagi. Ramai lagi masalah ini, nggak ada habis-habisnya. Dan seperti itu. Nah kemudian apa manfaatnya? Kembali kita ke puasa tadi, puasa Arafah ya khususnya. Puasa Arafah itu apa sih? Kenapa sih kita mesti puasa? Apa sih manfaatnya puasa Arafah? Bagi kita yang tidak melakukan wukuf disunahkan untuk puasa Arafah. Tapi bagi mereka yang melakukan wukuf, yang sedang naik haji ini tidak disunahkan untuk puasa Arafah. Jadi yang disunahkan puasa Arafah itu hanya mereka yang tidak berhaji. Apa manfaatnya? Seperti sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, puasa Arafah itu menghapus dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Makanya nanti kalau bisa kita sehat, ya kan, tanggal 9 Dzulhijjah ya kita sama-sama melakukan puasa Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah itu berarti kurang lebih ya tanggal 28 Juni. Juni itu hari Rabu. Di hari Rabu dan Selasa ya. Hari Selasa atau Rabu lah. Nanti setelah kajian nggak ada gorengan berarti. Kan puasa semua, puasa Arafah. Jadi menghapuskan dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Luar biasa. Enak banget ya, belum bikin dosa udah diampuni dulu. Keren. Kayak sayang kalau puasa Arafah ini sampai terlewatkan. Jangan berdosa dulu, jangan disengaja ntar mau diampuni, bikin dosa dulu ntar. Nah, ini yang bahaya ini. Gitu ya. Nah kemudian apa lagi? Jadi Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah di 10 hari Dzulhijjah. Itu amalnya jadi banyak-banyaklah kita nanti beramal dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Macam-macam amal baik itu yang paling dicintai oleh Allah, bahkan lebih dicintai daripada jihad. Bayangin. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, apakah itu lebih baik amal-amal di hari-hari itu dibandingkan jihad? Ya, kata Rasulullah. Bayangkan amalnya. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti banyak-banyaklah kita beramal. Macam-macam amal. Ada mungkin yang membantu orang lain, ada yang mungkin baca Al-Qur'an yang makin ini, ada yang mungkin macam-macam. Ya, termasuk di dalamnya ada puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Jadi 10 hari Idul Adha tersebut, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu yang paling dicintai oleh Allah, bahkan lebih dicintai dibandingkan kita berjihad ke medan perang. Seperti itu. Kemudian apalagi jadi setelah tanggal 8 tadi tanggal 9 ya tanggal 10-nya adalah bagi mereka yang mampu dipersilahkan untuk memotong hewan kurban karena banyak faidahnya, fadilahnya
termasuk juga macam-macam lah. Termasuk ada hadis yang mengatakan fadilahnya adalah nanti saat kita melintasi jembatan Sirat, bagi yang berkurban ya akan menunggangi hewan kurbannya. Masalahnya adalah kalau hewan kurbannya sapi 7 orang, gimana nunggangnya? Bertujuh bareng-bareng ya. Boncengan kan. Kalau kambing, makanya kata Gus Baha, saya mah nggak pernah mau katanya kurban sapi. Ogah, ntar apa? Ntar masuk surga tunggu-tungguan. Nah lu masih dihisab, gua udah masuk surga. Gua nungguin ntar gitu kan. Saya nungguin nanti naik mau numpak sapi gitu kan. Yang lain masih dihisab, saya udah masuk surga nih. Gitu. Ntar lama makanya dia mah selalu kambing kalau kurban, nggak pernah sapi. Kalau kambing kan sendiri aman, jadi nggak tunggu-tungguan kan gitu. Itu dagingnya sapi. Gitu, makanya ada, ya itu joke aja ya, joke seperti itu bahwa gimana nanti di sana gitu kan. Masa iya sih naik sapi bertujuh gitu kan, ya, entah gimana caranya nanti. Hadis akan mengatakan akan dikendari, jadi nanti orang-orang menjalan kaki melintasi jembatan Sirat yang jalan kaki, ada juga yang menunggang sembelihannya itu. Jadi yang nyembelih kambing nanti naik kambing menunggang kambing itu, ya nggak kebayang juga gimana nunggangin kambing kalau kambingnya kecil. Ya kan tunggangin gimana, tapi ya begitulah. Ya hadis yang dijelaskan oleh Nabi. Wallahu alam seperti apa nanti di sana di akhirat. Caranya atau gimana nggak kebayang lah pokoknya, tapi itulah yang disampaikan yang harus ya kita imani. Paling tidak ya kita punya punya sedikit kelegaan lah. Kenapa? Karena jembatan Sirat itu katanya lebih tipis dari rambut yang dibelah 7 katanya, dan tapi lebih tajam dari pedang. Sehingga kebanyakan orang yang kalau dia berjalan kaki ya kebanyakan yang jatuh. Ada yang jalan dengan merangkak, ada yang jalan dengan berlari secepat kilat dan sebagainya. Ada juga yang menunggang. Nah, tunggangannya tadi itu kondisinya macam-macam tergantung daripada amal perbuatannya waktu di dunia. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid An-Nas ini bisa melewati Sirat dengan aman dan cepat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan, silakan. Kenapa? Iya, kayak hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu 3 hari setelah tanggal 10. Tanggal 10 kita mengadakan penyembelihan, kan? Maka hari tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 tasyrik. Ya sebetulnya Idul Adha sendiri di hari itu adalah, jadi hari tasyrik itu adalah hari di mana kita melakukan penyembelihan hewan. Jadi, dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13 hari disitulah kita boleh menyembelih hewan kurban dari tasyrik. Dan itu diharamkan kita untuk berpuasa dari tasyrik. Tanggal 10, 11, 12, 13 diharamkan kita untuk berpuasa. Dari situlah boleh. Makanya kadang-kadang ada orang, ya memang umumnya orang menyembelih hewan kurban ya di tanggal 10 ya di Idul Adha umumnya, karena rame kan. Tapi sebenarnya boleh besoknya tanggal 11 itu boleh. Saya nungguin orang-orang udah pada habis dulu nanti dagingnya gitu kan. Orang-orang udah habis, udah pada nyate, kita baru motong. Nyate lagi misalnya. Itu boleh di tanggal 12, tanggal 13. Tidak harus di hari H tanggal 10 Dzulhijjah. Itu namanya hari tasyrik. Hari diharamkan untuk berpuasa, dianggap masih lebaran, itu masih lebaran. Jadi kalau di Indonesia itu lebarannya itu 2 hari Idul Fitri ya. Kalau di sana di Arab lebarannya 4 hari. 10 sampai 11, 12, 13. Itu hari tasyrik. Lagi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan mungkin di awalnya dari 1 Muharram. Jadi dari awal tahun gitu. Kalau awal tahunnya sama, mungkin nanti kesananya kan sama.
mau kurban apa sapi atau kambing dan sebagainya, yang berkurban itu katanya tidak boleh memutih kuku dulu atau memotong rambut dulu. Ya. Apa itu betul atau bagaimana itu? Dan kira-kira kapan itu kalau misalnya akan dilaksanakan? Baik. Jadi pertanyaan yang pertama tadi, kenapa 1 Muharram kok tidak dilakukan Ru'yatul Hilal kan gitu? Karena tidak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena nggak ada syariatnya. Ngapain? Karena gini, setiap bulan itu Rasulullah mengatakan hanya 29 atau 30 hari. Bisa 29, bisa 30 hari. Umumnya 29 hari. Tapi kalau saat di ruqyat nggak kelihatan, ya digenapkan 30 hari. Itu berlaku di semua bulan. Ya Muharram, Safar, Rabiul Awwal dan seterusnya. Berlaku bisa 29 hari, bisa 30 hari. Sehingga kita tidak bisa menentukan bahwa kalau tanggal 1 Muharramnya misalnya adalah hari ini, misalnya tanggal 1 Muharramnya tanggal misalnya 10 Desember gitu. Kita nggak bisa langsung menentukan ke sini, nggak bisa. Tetap nanti karena bisa jadi Muharramnya tahun ini 29 hari, ya kan, kemudian Safarnya 29 hari lagi, atau bisa jadi Muharramnya 30 hari, Safarnya 29 hari, bisa jadi. Karena tadi itu bisa digenapkan, bisa tidak digenapkan. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Kalau Muharramnya 29 hari, nanti Safarnya 29 hari, otomatis tanggalnya kan geser nanti, beda-beda. Atau 30 hari ternyata digenapkan semua, itu juga beda-beda. Itu yang pertama secara perhitungan ya. Yang kedua memang syariatnya adalah yang diinformasikan oleh hadis-hadis Nabi SAW itu adalah pada waktu tadi itu menentukan Ramadan, menentukan Idul Fitri dan menentukan Idul Adha tanggal 1 Idul Adha ya. Itu menggunakan ru'yah. Terus dilihat dulu untuk memastikan aja, jadi untuk mengkonfirmasi sebetulnya. Secara hisab sudah bisa dihitung perkiraan hari ini, tapi konfirmasi dengan teropong dilihat pasti enggak gitu. Jadi memang ada syariatnya. Ada yang bilang, kenapa enggak setiap waktu sholat aja diru'yatan gitu. Ya emang nggak ada ya, perintahnya seperti itu, nggak ada perintahnya bahwa kalau mau sholat diru'yat dulu, nggak ada hadisnya, nggak ada perintahnya. Yang jelas sumu li ru'yatihi, kan hadisnya gitu. Berpuasalah kamu setelah kamu melihat. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kamu setelah kamu melihat ru'yatnya. Jika bilangannya itu ternyata ya pada saat dilihat itu ternyata nggak kelihatan hilalnya, ya genapkanlah 30 hari. Dan memang hadisnya seperti itu. Termasuk juga ada hadis yang untuk melihat tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi sama ini. Memang ada hadisnya, ada tuntunannya istilahnya bahwa untuk menentukan hari-hari ini diru'yat. Tapi untuk hal lainnya ya tidak ada hadisnya, sehingga ya boleh menggunakan metode hisab untuk menentukan sholat 5 waktu misalnya. Tidak ada perintahnya bahwa maksudnya sebelum sholat ru'yatlah dulu misalnya, nggak ada seperti itu. Berdasarkan matahari, semuanya sebetulnya berdasarkan matahari dan pergerakan bulan, semuanya sama. Jadi, tadi juga untuk ru'yat juga sama, mataharinya tenggelam dan bulannya muncul. Terus ada namanya ijtima. Ijtima itu adalah satu garis lurus, ya kan, matahari, bumi dan bulan. Satu garis lurus, tentu saja bayangan bulan tidak akan tampak di bumi karena ada satu sejajar, satu garis lurus, namanya itu ijtima. Ya, Idul Fitri kemarin kan ada namanya gerhana bulan. Kalau udah gerhana bulan, berarti besoknya udah pasti bulan baru karena udah lurus. Gitu. Memang setelah hisab betul bulan baru masuk, tapi apakah sudah 3 derajat atau belum? Itu aja masalahnya. Kalau belum 3 derajat, ya berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama khususnya di kita ya di Asia Tenggara itu belum masuk. Tapi ada juga yang ngapain pakai 3 derajat? Nah, balik lagi ke situ. Sudah masuk. Itu. Kemudian pertanyaan kedua tadi motong kuku ya. Nah betul ada hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, bahwa bagi orang yang ingin berkurban, saya niat yang mau berkurban, udah terdaftar namanya di Masjid Anas, mau berkurban, begitu masuk tanggal 1 Dzulhijjah disunahkan, tapi sunnah ya, sunnah
yang makan untuk tidak memotong kuku dan rambut. 1 Zulhijjah begitu masuk 1 Zulhijjah. Ya, termasuk juga bukan cuma rambut, termasuk kumis, kan, bulu ketek dan bulu-bulu lainnya gitu. Itu juga nggak boleh dipotong. Kenapa seperti itu? Ya, ada ulama yang mengatakan ya macam-macam lah alasannya, tapi pasti dalilnya seperti itu. Memang ada sunnahnya, sunnah tapi tidak haram. Jadi berdasarkan keterangan tadi, para ulama bersepakat bahwa syariat ini tidak haram. Jadi kalau mau potong ya potong aja, sebetulnya nggak apa-apa. Tapi itu tidak diharamkan. Tapi alangkah baiknya jika tidak dipotong karena mengikuti sunnah. Karena sebetulnya ada yang bilang kenapa seperti itu? Ini mengikuti orang-orang yang sedang berihram di berdasarkan ibadah haji. Yang berihram juga kan nggak boleh potong kuku sama potong rambut dan sebagainya, itu alasannya katanya. Tapi ada juga ulama yang nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Ada juga yang seperti itu, nggak ada masalah, potong aja gitu. Kita kan nggak berihram gitu loh. Makanya karena ada perbedaan pendapat ini, sebagian besar ulama mengatakan itu adalah sunnah untuk tidak memotong. Ya, nggak ada masalah. Kalau bukan berarti kalau kita tiba-tiba motong lupa dan sebagainya terus nanti kurbannya nggak sah misalnya, nggak ada hubungannya dengan itu. Itu hanya sekedar mengikuti perilaku orang-orang yang sedang berpakaian ihram. Sunahkan untuk tidak memotong. Kalau pakaian ihram memotong kuku atau rambut kan kena dam. Nah, kalau kita sih nggak kena dam, itu aja bedanya. Jadi itu mulai tanggal 1 Zulhijjah. Jadi kita tunggu sampai dengan pengumuman sidang isbat di tanggal 18 sidang isbat, kita lihat pengumuman. Begitu diumumkan misalnya besok tanggal 19-nya sudah masuk 1 Zulhijjah, ya udah kita mulai tanggal 19 ya jangan potong kuku dan potong rambut lagi sampai nanti kurban. Begitu udah dipotong hewan kurbannya, itu boleh udah mulai potong kuku dan potong rambut gitu. Jadi kalau mau potong kuku sama potong rambut, kesempatan terakhirnya adalah sebelumnya Jumat itu terakhir. Hari Jumat kan sunnah juga kan, hari Jumat biasanya motong kumis, ya kan, motong kuku, janggut mah enggak, kumis sama kuku, ya merapikan diri lah, rambut boleh. Hari Jumat terakhir itu jangan lupa, soalnya kalau enggak ntar kalau lupa hari Jumat itu motong kuku, ya kan, atau motong rambut, nanti udah keburu gondrong kelamaan 10 hari ini. Ya kan? Kalau Jumat terakhir itu sebelum tanggal 1 Zulhijjah itu kita lupa misalnya motong, nanti kelamaan motong, nanti keburu gondrong kumisnya gitu kan, rambutnya, kukunya keburu panjang. Mau dipotong kok nggak dapat sunnah gitu, nggak dipotong kok ya udah panjang banget misalnya kan, nggak enak kan kalau kuku panjang itu atau kumis panjang dan sebagainya. Tapi itu untuk yang berkurban. Jadi kalau yang nggak ada niat untuk berkurban nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Baik, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, tutup kajian ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam penyampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.